Keesokan harinya, setelah semalam merawatnya, seharusnya sekarang sudah baik-baik saja. Cepatlah bangun, jika kau tidak bangun, aku yang akan kelelahan, gumam Nuo dalam pikirannya. Melihat Star Queen membuka matanya, Nuo pun berujar, kamu akhirnya bangun. Siapa kau? Tanya Star Queen. Ini ceritanya panjang, jawab Nuo. Sedangkan dalam pikirannya Nuo berujar, apakah dia amnesia lagi? Aku membangunkanmu dan membantumu dengan mentalmu. Aku bahkan sudah bersiap jika ingatannya kembali dan dia akan menghajarku. Aku tidak tahu yang lainnya, tapi aku yakin kau sudah menyelamatkanku. Aku merasa jika ada tarikan kekuatan mental yang kuat dalam ruang kesadaranku. Kekuatan ini adalah milikmu. Aku bisa merasakannya, ungkap Star Queen alias Lucisi. Ya, benar, aku menyelamatkanmu, ujar Nuo. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak bisa mengingat apapun yang terjadi sebelum aku bangun, tanya Star Queen ke Nuo. Tunggu sebentar, aku akan memberitahumu semuanya, ujar Nuo menjawab. Setelah beberapa saat kemudian, Star Queen alias Lucisi ini mulai paham dengan penjelasannya Nuo. Jadi kau adalah pertapa yang melatih seni bela diri. Tadi malam kau berlatih di gunung dan kau melihatku bertarung dengan orang lain. Lalu kau menyelamatkanku, begitu kan? Ujar Star Queen. Nuo pun membenarkannya lalu mengungkapkan bahwa rumahnya tidak jauh dari sini. Aku pergi ke gunung dan hutan untuk melatih seni bela diri kemarin. Dan aku mendengar suara pertarungan. Lalu aku sembunyi dalam kegelapan dan akhirnya aku melihatmu. Star Queen pun terlihat bingung dan bertanya-tanya siapa orang yang sebenarnya dia lawan karena dia tidak mengingat apapun. Nuo menjawab bahwa dirinya pun tidak tahu. Aku tidak mengenalmu. Sebelumnya aku sudah kabur dari sini, tapi aku melihatmu berbaring di tanah dan pingsan. Lucisi dengan julukan Star Queen ini pun masih bingung dan memikirkan sesuatu. Hei, kau tidak melakukan apapun kepada aku ketika aku tertidur ya kan? Tanya Star Queen yang mencurigai Nuo. Saudari, kamu pikir aku melakukannya? Aku adalah penerus seni bela diri dengan hati yang baik dan karakter yang bagus, ujar Nuo menjawab. Benarkah? Ujar Star Queen yang makin mencurigai Nuo. Tentu, jika tidak kenapa aku harus membantumu, ungkap Nuo meyakinkan. Kalau begitu aku harus berterima kasih, kelihatannya kau adalah orang baik, ungkap Star Queen mulai mempercayai Nuo. Sudah pasti aku adalah murid yang baik di sekolah. Siapa namamu nona muda? Tanya Nuo. Namaku Lucisi, ujar Star Queen menjawab dan memperkenalkan dirinya. Namaku Chen Nuo. Ya, saudari, kamu pasti ahli yang sangat kuat, ya kan? Ujar Nuo yang mulai berakting dengan muka memerahnya. Hahaha, aku tidak akan memberitahumu. Oh ya, berapa usiamu? Tanya Star Queen. 18 tahun, jawab Nuo. 18 tahun sudah cukup, kekuatanmu juga tidak buruk. Jika kau bisa menggunakan telekinesis untuk menyelamatkanku. Saudara kecil, apa kau ingin menjadi muridku? Ungkap Star Queen. Sedangkan Nuo yang mendengar sangat terkejut dibuatnya. Star Queen pun mengungkapkan bahwa dirinya sangatlah kuat. Jika kau menjadi muridku, aku bisa memberitahumu siapa aku. Aku pastikan dengan menjadi muridku, yang lainnya akan memperlakukanmu dengan baik. Nuo yang mendengar masih sangat terkejut dan bergumam dalam benaknya. Dalam kedipan mata, aku langsung menjadi muridnya. Tidak, saat aku menipu dia sebelumnya, aku juga menggunakan Yang Guo dan Xiaolong Nu yang mana seorang master dan murid. Ini tidak akan berhasil. Aku mempunyai master sendiri. Nona muda, pertemuan kita ini hanya kebetulan saja. Membantu orang kesusahan adalah hal biasa di dunia ini, ungkap Nuo yang segera ingin pergi. Kau pergi begitu saja, ujar Star Queen. Kelihatannya ingatan Star Queen mulai kembali, pikir Nuo. Sedangkan Star Queen tengah mengejar Nuo dan mengatakan, tunggu sebentar, aku melihat jika langkahmu sangat kacau. Kau mungkin mengeluarkan banyak kekuatan untuk menyelamatkanku. Bukankah rumahmu di dekat sini? Aku akan mengantarmu pulang. Bukankah itu tidak perlu? Ujar Nuo menanggapi tawarannya Star Queen. Tidak, kau sudah membantuku dan aku harus membalasnya. Jangan ragu, ayo, ungkap Star Queen. Nuo dan Star Queen pun naik taksi. Setelah itu Nuo meminta turun. Kau tidak perlu turun dari mobil, ujar Nuo. Bagaimana mungkin? Aku harus mengantarmu sampai di depan pintumu, ungkap Star Queen, dan langsung ditanggapi Nuo bahwa itu tidak perlu. Nuo pun langsung meminta kepada supir taksi untuk langsung jalan saja dan bawa wanita cantik itu ke tempatnya. Nuo memandangi taksi yang mulai pergi. Ini adalah tempat di mana Paman Zizi berada. Ini masih sedikit jauh dari rumahku, gumam Nuo dalam benaknya.
Lucy, karena ingatanmu telah kembali, aku ucapkan selamat tinggal. Terkadang melupakan beberapa hal adalah sesuatu yang baik, ujar Nuo. Setelah itu scene berganti. Nuo pun sudah berada di rumahnya. Sebelumnya pintu ini sudah diperbaiki, jadi aku bisa menekannya dulu. Ini mungkin tidak akan bertahan untuk semalam. Mari temukan seseorang yang bisa memperbaikinya, gumam Nuo. Lalu Nuo mulai duduk sambil sebatan. Nuo merasa rumahnya terasa sunyi dan kosong. Itu membuat Nuo tidak terbiasa dengan situasinya. Nuo mulai berhalusinasi dan melihat Star Queen memanggilnya. Nuo pun terlihat terkejut dan senang dan memanggil nama Lucy. Tiba-tiba Lucy mulai menghilang. Melihat itu, Nuo berujar, "Hah, ternyata hanya imajinasiku saja. Sekarang sudah berakhir. 2 atau 3 hari terakhir dianggap sebagai penyesalan kehidupanku sebelumnya, yang mana sudah sampai sejauh ini. Aku harus tetap tenang. Lucy tidak boleh mengikutiku. Jika tidak, tragedi seperti kehidupanku sebelumnya bisa terjadi." Belum selesai dengan gumamannya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya Nuo. Mendengar ada yang mengetuk pintu rumahnya, Nuo berpikir, apa itu Lucy? Tidak mungkin, bajingan tua itu terluka parah dan sangat menghargai hidupnya. Seharusnya dia sekarang sedang bersembunyi untuk memulihkan diri. Lalu siapa yang datang selarut ini? Ujar Nuo mendekat ke pintu rumahnya sambil memegang pisau dapurnya. Tangan seseorang terus saja mengetuk-ngetuk dan boom, pintu rumah Nuo langsung hancur. Nuo pun sangat terkejut dibuatnya. Ternyata orang yang mengetuk pintu dan membuat hancur adalah Lucy the Star Queen. Aku tidak bermaksud, ternyata ini rumahmu. Terlihat cukup berantakan ya, ungkap Star Queen. Kenapa kau datang ke sini? Tanya Nuo. Star Queen pun tak menjawab, hanya memandangi Nuo dalam-dalam. Sedangkan Nuo berujar dalam benaknya, jika ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Kau hanya memandangiku tanpa mengatakan apapun. Kau hampir membuat jantungku berhenti berdetak. Kenapa kau berbohong padaku? Ujar Star Queen sambil menunjuk Nuo. Kenapa? Apa kau ingin membuat alasan lagi? Untuk apa pisau di tanganmu? Apa kau ingin memotong sayuran atau memotong orang? Kenapa kau tidak bicara? Lanjut Star Queen. Apa yang harus aku katakan? Nona muda, beritahu aku, kenapa kau kembali dan masuk ke dalam rumahku? Ujar Nuo bertanya. Kenapa kau memberitahu alamat palsu dan turun ke tempat yang jelas bukan rumahmu? Ujar Star Queen menjawab. Lihat, ujar Nuo ke Star Queen. Tunggu sebentar, kenapa saat aku mendengarmu mengatakan lihat, aku merasa jika kau akan berbohong, ungkap Star Queen yang cantik dan aduhai ini. Beritahu aku yang sebenarnya, kenapa kau berbohong, rumahmu jelas bukan di sana, lanjut Star Queen yang mulai duduk di samping Nuo sambil memegang tangan Nuo agar tidak kabur. Kau tahu, sebelumnya kau bertarung dengan sangat liar. Meskipun aku sudah menyelamatkanmu, aku masih sedikit takut. Aku juga tidak ingin terlibat masalah, ungkap Nuo kepada Star Queen. Baik, pertanyaan kedua, lalu kenapa sekarang jantungmu berdetak dengan sangat kencangnya? Tanya Star Queen. Itu karena kau sangat cantik. Wajahmu rupawan dan kau sedang memegang tanganku. Aku juga seorang pria yang menyukai wanita, ungkap Nuo menjawab. Lalu pertanyaan lainnya, kenapa saat di gunung itu kau berpura-pura tidak mengenalku meskipun kau sebenarnya pernah melihatku, ungkap Star Queen. Hah, apa maksudmu? Ujar Nuo bingung. Kita bertemu di kedai ramen. Aku ingat kau terlihat sangat malu saat kau melihatku. Tapi kenapa setelah aku bangun kau berpura-pura tidak pernah bertemu denganku? Jangan bilang jika kau lupa saat itu kau bilang jika aku cantik. Mana mungkin kau melupakannya begitu saja, ungkap Star Queen menjelaskan. Oke, aku mengaku jika pernah bertemu denganmu di kedai ramen. Kau terlibat masalah dengan pemilik kedainya dan aku tidak bisa menahan rasa penasaranku. Jadi aku mengejarmu ke gunung dan melihatmu bertarung, ujar Nuo mengakuinya. Aku ingat jika sedang bertarung dengan bos itu di danau, lalu aku diserang dan pingsan. Apakah kau yang menyelamatkanku? Tanya Star Queen. Nuo pun menjawab bahwa tidak perlu terlalu sopan. Aku hanya membantumu saja. Alasan utamanya karena musuh sudah kabur duluan. Jika tidak, aku tidak akan berani menyelamatkanmu. Sedangkan dalam pikirannya Nuo mengatakan, kelihatannya Lucy melupakan waktu kita selama beberapa hari. Ya, lebih baik seperti ini daripada harus dikejar olehnya di masa depan nanti. Star Queen pun mengeluarkan kekuatannya. Bisakah kau menjelaskan kenapa aku menggunakan baju pria di saat aku bangun? Bukankah ini bajumu? Tanya Star Queen. Ah, ini, ujar Nuo. Tidak bisa menjelaskannya ya, ujar Star Queen.
Aku tiba-tiba lupa kejadian hari itu dan pikiranku kebingungan sendiri, gumam Nuo dalam benaknya. Kalau begitu, aku akan memberitahu petunjuk. Lihatlah ini, beritahu aku kenapa bisa ada ini di kantungmu, ujar Starkin sambil memberikan sebuah kertas. Melihat itu, Nuo sangat terkejut karena nota kertas dari toko perabot bertuliskan kasur ganda. Sial, ini adalah nota saat aku membeli kasur di Jalan Tangzi. Tidak heran Lu Sisi datang kemari. Bagaimana caramu menjelaskannya? Tanya Starkin dengan nada mengancam. Itu jika aku mengatakan yang sebenarnya, apakah kau akan memukulku sampai mati? Jawab Nuo. Bagaimana menurutmu? Ujar Starkin. Nuo pun segera mengatakan bahwa saat itu kau terluka dan pingsan, bajumu rusak dan tubuhmu terlihat jelas. Jadi aku memutuskan untuk mengganti bajumu. Setelah kau bangun, aku takut kau akan salah paham jika aku mengambil keuntungan darimu. Jadi aku berbohong padamu. Lagi pula kita tidak sengaja bertemu, jadi lebih baik aku tidak bertindak lebih lanjut. Maafkan aku, saudari. Oh begitu ya, meskipun ada banyak hal yang masih meragukan, tapi aku bisa memastikan jika kau tidak melukaiku dan menyelamatkanku. Untuk sekarang aku akan mempercayaimu, ungkap Starkin setelah mendengar penjelasannya Nuo. Starkin pun melepas tangan Nuo dan mengambil lagi nota yang ada di tangan Nuo. Sesi bertanya sudah selesai, aku ingin berterima kasih padamu. Oh ya, aku akan menyimpan nota pengiriman ini. Nomor ini milikmu kan? Ujar Starkin. Kenapa kau ingin menyimpan nomorku? Tanya Nuo. Kau pernah menyelamatkanku dan aku ingin membayarnya. Untuk sekarang masih ada banyak hal yang tidak aku ingat dan mungkin aku mempunyai beberapa pertanyaan lagi untukmu, ungkap Starkin menjawab. Selama kau bahagia, ujar Nuo menanggapi. Kalau begitu aku pergi, pintu depanmu benar-benar perlu diperbaiki, ungkap Starkin. Itu mudah, aku akan mengurusnya, ujar Nuo. Setelah Starkin keluar dari rumahnya Nuo, dia pun berujar, bocah yang penuh kebohongan. Sementara itu Nuo terlihat sangat panik. Ini gawat, aku harus segera membereskan barang-barangku dan menghindarinya. Dia sudah seperti bom waktu, tidak ada yang tahu kapan ingatannya akan kembali, gumam Nuo. Nuo pun mulai mengemas pakaiannya sambil bergumam dalam pikirannya. Guru Liu akan mengurus sekolahku dan Guru Chiang dan istrinya akan merawat adik Xiaoye. Aku harus sembunyi sampai Lu Sisi pergi dari negeri ini. Anggap saja sebagai liburan. Kemana aku harus pergi? Kanada atau Brazil? Bagaimana jika lebih jauh lagi? Antartika. Tiba-tiba gawai Nuo berbunyi. Nuo pun melihat layar gawainya yang bertuliskan Yingwan. Nuo pun mengangkat teleponnya. Terdengar sebuah suara yang mengatakan, "Permisi, apakah ini Tuan Chen Nuo?" Mendengar itu, Nuo hanya diam, namun dalam benaknya mengatakan, "Hah, kau pikir aku tidak mengetahuimu?" Meskipun dengan suara rendah, dasar loli kepala putih, sialan. Sementara itu di tempat Naitang dan Yingwan, Naitang terus saja berbicara di telepon, namun tak ada jawaban dari Nuo. Menurut Naitang, apakah sinyalnya buruk? Sedangkan Yingwan berteriak, "Opa, jangan dijawab!" Namun tiba-tiba Nuo menyahut, "Ini aku, Chen Nuo." Naitang pun sangat senang dan tertawa sambil mengatakan, "Jika kau masih ingin melihat dia," ucapan Naitang langsung dipotong Yingwan yang mengatakan bahwa Opa tinggalkan dirinya karena dia baik-baik saja. Tiba-tiba di kantong roknya Naitang gawainya berbunyi, "Murid tercintaku, jawab panggilan dari gurumu, murid tercintaku." Ternyata Lu Sisi tengah menghubungi Naitang. Segera Naitang mengangkatnya. "Halo muridku, ada banyak panggilan tidak terjawab darimu. Apa kamu datang ke Jingling juga? Guru sangat merindukanmu. Peluk aku, mua 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 mua," ujar Lu Sisi. Mendengar itu Naitang sangat shock. "Sisi, di mana kau sekarang? Tunggu aku akan segera ke sana," ujar Naitang. Terlihat Naitang sangat kesal. Melihat itu Yingwan mengatakan, "Kau sudah menemukan orang yang kau cari. Kenapa kau tidak melepaskanku? Minta saja opamu untuk melepaskanmu," ujar Naitang. Setelah di Hotel Grand International, di sana akhirnya Naitang bertemu dengan gurunya Lu Sisi. Lu Sisi langsung saja memeluk dan mencium murid kesayangannya itu. Sudah cukup. Lu Sisi, beritahu aku kemana saja kamu selama ini?" ujar Naitang bertanya kepada gurunya. Sedangkan dalam benaknya bergumam, air liurnya ada di mana-mana. Lalu Naitang melanjutkan, "Umur berapa dirimu? Kau menghilang begitu saja tanpa mengatakan apapun. Apakah orang seumuranmu pantas melakukan ini? Apa kau tidak tahu betapa khawatirnya aku? Jadi kemana saja kamu selama ini?" "Aku bertemu orang yang sangat menarik," ungkap Lu Sisi sambil tersipu malu. Melihat itu Naitang cukup terkejut. "Hello Lu Sisi, kenapa kamu tersipu malu? Ada yang salah denganmu? Tidak mungkin, selama ini kamu tidak bertemu seorang bajingan kan?
Aku tidak pernah membelikan pakaian yang kamu gunakan. Lu Sisi, kamu tidak kehilangan kesucianmu kan? Tanya Naitang. Kehilangan kesucianku? Bagaimana aku tahu jika sudah kehilangannya atau belum? Ujar Lu Sisi menjawab plus bingung. Mendengar jawaban gurunya seperti itu membuat Naitang tambah terkejut bin syok. Apa kamu benar-benar terpikat dengan seorang pria? Biarkan aku meriksa tubuhmu, berputarlah, ujar Naitang. Setelah itu, Shin berganti di tempat Yingwan. Ternyata Oppa Nuo telah datang menyelamatkan Yingwan. Dia tidak melukaimu kan? Tanya Nuo. Tidak, awalnya aku takut, tapi kemudian aku ingat jika harus berani, jawab Yingwan. Tidak apa, lain kali jangan mengatakan apapun atau pergi seorang diri. Aku tidak ingin kau terluka, ujar Nuo. Baik, Oppa. Oppa, aku sangat takut, benar-benar takut, ungkap Yingwan sambil memeluk Nuo. Cup, jangan takut, semuanya sudah berakhir, ungkap Nuo menenangkan Yingwan. Oppa, aku tidak takut dengan kematian, aku takut jika tidak akan bertemu denganmu lagi. Itu bahkan lebih buruk daripada kematian, ungkap Yingwan. Meskipun kau pergi ke neraka, aku akan menyelamatkanmu, ujar Nuo. Yingwan pun bingung mengungkapkan perasaannya dan itu membuat Nuo tersenyum melihatnya. Namun tiba-tiba Yingwan langsung mencium Nuo. Hah, serangan dadakan, gumam Nuo. Setelah beberapa lama, Oppa, maafkan aku. Aku tidak ingin mati sebelum bisa menciummu. Aku ingin melakukan banyak hal denganmu. Banyak hal. Aku hanya menyukaimu saja, ungkap Yingwan kepada Oppa Nuo. Hei, aku tahu apa yang kau pikirkan. Jadi biarkan aku menceritakan sesuatu, ujar Nuo sambil mengajak Yingwan ke atap gedung terbengkalai. Di sana Nuo menceritakan sebuah kisah. Dahulu kala hiduplah Noah Goa yang berasal dari keluarga kaya. Di ulang tahun ke-16-nya, semua orang di dunia datang dan memberinya hadiah. Meskipun dia sangat bahagia, dia juga tahu jika semua orang di sini datang karena keluarganya, bukan karena dia. Sampai seorang pahlawan bernama Master yang muncul dan memberinya 3 hadiah. Nilai ketiga hadiah ini melebihi semua hadiah lainnya. Nono Guo tiba-tiba menjadi perhatian seluruh dunia. Hari itu adalah hari paling membahagiakan Nona Guo. Kalau begitu, Nono Guo pasti tertarik dengan Master yang bukan? Ujar Yingwan mengomentari kisahnya Oppa Nuo. Hanya saja saat kau bertemu orang menakjubkan di usia muda, ini bukan hanya keberuntungan, tapi ketidakberuntungan juga, ungkap Nuo. Lalu apa yang terjadi dengan Nona Guo dan Master Yang? Tanya Yingwan penasaran. Sayang sekali, Master Yang hanya menganggap Nona Guo sebagai juniornya. Tidak ada cinta di antara mereka. Setelahnya mereka berdua tidak pernah bertemu lagi. Nona Guo tidak pernah menikah dan selalu hidup dalam kenangan di usia 16, ujar Nuo menjawab. Kenapa Nona Guo tidak mencari Master Yang? Jika itu aku akan pergi mencarinya. Tidak peduli jika dia tidak menyukaiku. Meskipun hanya melihatnya setiap hari sudah membuatku senang, ungkap Yingwan. Alasannya karena Master Yang hidup dalam pengasingan dan tidak ada yang menemukannya. Di samping itu, tidak semua orang acuh tak acuh sepertimu, ujar Nuo. Oppa, beritahu aku jika Master Yang tahu bahwa Nona Guo tidak menikah karena dia, apakah dia akan merasa bersalah? Tanya Yingwan. Mungkin, bagaimanapun juga Nona Guo sendiri tidak akan menyesali keputusannya, ujar Nuo menjawab. Aku tidak menyukai Master Yang, ungkap Yingwan setelah mendengar jawaban Oppa Nuo. Tiba-tiba Yingwan sadar akan sesuatu. Oppa, apa kau ingin menjadi seperti Master Yang? Aku tidak menyangka kau akan sadar mengenai ceritaku ini. Ini semua salahku. Lebih baik kau melepas seragam itu dan meninggalkan Jinling. Jika tidak, akan terjadi banyak hal, ungkap Nuo. Oppa, aku tidak ingin kamu menjadi Master Yang ataupun Nona Guo. Kemanapun kamu pergi, aku akan ke sana. Tidak masalah jika kau menyukaiku atau tidak. Aku hanya mengandalkanmu saja. Oppa, aku tahu jika kamu menyukai Keke. Aku tidak masalah. Di tempat kami, pria yang kuat mempunyai banyak wanita. Selama Oppa tidak mengusirku, aku tidak masalah, ungkap Yingwan. Mendengar pertanyaan itu dari Yingwan membuat Nuo sedikit terkejut. Apa-apaan ini? Dia memaksaku menjadi seorang sampah, gumam Nuo dalam benaknya. Oppa, apakah kamu bisa berjanji kepadaku? Ujar Yingwan. Oke, aku berjanji, kau bisa mengikutiku, tapi kau tidak boleh melewati batas, terutama menyelinap dan menciumku, ungkap Nuo. Sedangkan dalam pikirannya Nuo mengatakan, aku hanya perlu menunggu, mengusirnya sekarang bukanlah sebuah pilihan. Aku harap Yingwan akan bertemu seseorang yang bisa dia percaya di masa depan nanti. Oppa, aku akan mengingatnya, ujar Yingwan setelah mendengar itu. Namun dalam benaknya bergumam, ada pepatah Cina mengatakan jika cinta bertumbuh seiring berjalannya waktu.
Selama aku terus bersama Opa, Opa pasti akan jatuh cinta padaku. Setelah itu, keesokan harinya, tepatnya di sekolah, Nuo pun melihat Keke dan menyapanya, namun sayang Keke hanya mengabaikannya. Keke terus saja cuek dengan Nuo, namun dalam benaknya bergumam, saudara Lei selalu mengatakan jika dia sibuk di toko, tapi kenapa dia tidak menjawab satupun panggilanku? Aku bersumpah aku tidak akan bicara denganmu hari ini. Setelah sepulang sekolah, Keke ingin memberikan sesuatu kepada Nuo dan bergumam bahwa ini tidak dihitung pelanggaran sumpahnya. Keke pun memberikan materi ujian yang diajarkan guru beberapa hari. Karena kata Keke minggu depan ada ujian akhir. Jika Nuo gagal, maka Nuo akan tinggal kelas. Nuo hanya menanggapi dengan cengar-cengir dan langsung mengajak Keke untuk pergi bersama. Namun dengan cepat dijawab Keke tidak mau. Keke pun langsung pergi meninggalkan Nuo. Melihat itu Nuo bergumam dalam pikirannya. Gadis kecil ini masih murung. Mari lihat bagaimana caraku menanganimu. Nuo pun bergegas lari dan langsung memeluk Keke dari belakang. Sontak membuat Keke terkejut dan memerah. Apa kamu mau mati? Kita di sekolah. Bagaimana jika ada yang melihatnya? Ungkap Keke. Oh, kalau begitu tidak masalah jika tidak ada yang melihatnya ya, ujar Nuo menggoda Keke. Tidak boleh, ujar Keke sambil memukul Bin mencubit Nuo. Sun Keke, kenapa kamu melakukan ini? Tanya Nuo. Ini bukan salahku, kamu sendiri yang mengabaikanku selama beberapa hari, ungkap Keke menjawab. Dengar itu, Nuo langsung menggenggam tangan Keke dan meminta maaf karena dia sangat sibuk. Sedangkan dalam pikirannya mengatakan bahwa dirinya hampir kehilangan nyawanya. Seluruh masalah yang akhir-akhir ini dia hadapi sangat rumit. Kalau begitu, aku akan pergi ke rumahmu dan memijitimu, ujar Keke. Tidak perlu, nanti aku harus pergi ke toko saudara Lei. Aku belum melapor kepadanya semenjak dari perjalanan bisnis kali ini, ungkap Nuo. Sedangkan dalam benaknya mengatakan bahwa dia tidak ingin Keke datang ke rumahnya karena barang yang digunakan Lusisi masih belum Nuo bereskan. Setelah itu Nuo memberikan kue kesukaannya Keke. Keke terlihat senang. Nuo pun bertanya apa yang membuat Keke senang, apa karena kue ini? Keke menjawab bahwa dia tidak akan memberitahukan sebab dirinya senang. Tiba-tiba gawainya Nuo berbunyi. Nuo segera melihat gawainya dan langsung membuat Nuo terkejut karena yang tengah menghubunginya adalah Lusisi. Nuo pun langsung meminta izin untuk pergi dan beralasan bahwa saudara Lei memanggilnya dan segera menemuinya di toko. Mendengar itu, Keke terlihat sedih karena rasa rindu dan kangennya belum puas. Setelah itu, Nuo pun ke tempat Lusisi. Di sana, Lusisi dan muridnya Naitang tengah duduk memandangi Nuo. Apakah dia sedang memikirkan sesuatu? Gumam Nuo dalam pikirannya. Karena Naitang sudah tidak tahan lagi, dia pun langsung mengatakan, ternyata kau adalah Chen Nuo. Katakan sejujurnya, apa kau pernah melakukan sesuatu kepada saudariku? Mendengar itu, sontak membuat Nuo sangat terkejut. Ada apa? Tidak ada yang aneh dengan ini. Saudariku sangat cantik, jadi tidak heran jika seorang pria ingin melakukan sesuatu kepadanya, ungkap Naitang. Anak kecil, tidak ada yang memberitahumu jika kau bicara seperti itu, kau akan dicambuk, ujar Nuo. Kau ingin mencambukku, ujar Naitang terkejut mendengar Nuo mengatakan seperti itu. Hihihi, bukan berarti aku tidak pernah menghukummu sebelumnya, pikir Nuo. Nuo pun langsung mengalihkan pembicaraannya dan mengatakan kepada Lusisi bahwa dirinya tidak mengira Lusisi akan mengundangnya. Mendengar itu, Lusisi berujar bahwa tidak ada yang khusus. Muridku tidak membiarkanku minum, jadi aku harus meminum teh daripada anggur. Alasan pertama aku mengundangmu adalah untuk berterima kasih. Alasan kedua adalah untuk meminta maaf atas kelakuan muridku. Dia menculik temanmu agar bisa menemukanku. Aku berharap tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan alasan ketiga, muridku mengatakan jika aku sudah menghilang selama beberapa hari. Tapi kenapa saat kau menyelamatkanku tadi malam, kau mengatakan jika baru menemukanmu? Mendengar itu, Nuo berujar bahwa dirinya tidak tahu dan benar-benar baru menemukan Lusisi tadi malam dan dia tidak sengaja menolong Lusisi. Untuk yang lainnya tidak tahu sama sekali. Sedangkan dalam benaknya Nuo mengatakan jika yang terjadi selama beberapa hari itu terungkap, apakah aku masih hidup? Aku tidak yakin. Mendengar penuturannya Nuo, Lusisi pun juga tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya beberapa hari yang lalu. Namun dia mengingat pembicaraan dengan muridnya Naitang. Biarkan aku yang menanganinya. Aku akan memberinya pertanyaan dan kau jangan mengatakan apapun, ujar Naitang. Jika memang ada sesuatu, bukankah dia akan mengatakannya, ujar Lusisi dengan polosnya. Mulut pria penuh dengan kebohongan. Kamu masih belum dewasa dan tidak mengerti pria, ungkap Naitang.
Cenwo, kau dan kekasihmu Li Yingwan mempunyai hubungan yang sangat dekat bukan? Ujar Naitang bertanya. Mendengar pertanyaan seperti itu, Nuo hanya diam, namun di dalam pikirannya mengatakan, dia ingin menipuku. Hal seperti ini sudah tidak berfungsi untukku. Kemarin aku mengikat Li Yingwan, aku melihat gawainya dan aku mengecek pesanmu dengannya. Kalian terlihat seperti sepasang kekasih, lanjut Naitang mengungkapkan. Mendengar itu, terlihat Lu Sisi memutar-mutar sumpitnya sambil memandang Nuo. Hahaha, bukan seperti itu. Saat orang muda bersama, mereka sering tidak peduli dengan perkataan mereka dan lebih memilih bercanda. Ujar Nuo keringat dingin karena dipandang Lu Sisi. Benarkah kalau begitu pesan seperti "Opa, aku sangat merindukanmu. Apakah kamu merindukanku?" juga hanya candaan, ujar Naitang santai, dan itu membuat Nuo merinding mendengarnya. Nuo pun melirik ke arah Lu Sisi. Terlihat Lu Sisi seperti tengah cemburu dan dia mematahkan sumpit yang lagi dia putar-putar. Apakah dia mempunyai cinta bertepuk sebelah tangan denganmu? Kenapa kau tidak bicara? Lanjut Naitang. Nuo pun berpura-pura tenang, gigih seperti sebatang emas. Kenapa kau sangat penasaran denganku? Siapa yang aku suka? Siapa yang menyukaiku? Kenapa aku harus memberitahumu? Kau terlalu penasaran. Apakah aku harus memberitahu yang aku makan tiap harinya dan warna pakaian dalam yang aku pakai? Wahai iblis kecil, ujar Nuo dengan tatapan tajamnya. Mendengar itu, Naitang dalam benaknya mengatakan, sial, aku kalah. Oke, jangan banyak bertanya. Menanyakan masalah pribadi seseorang adalah hal yang sangat tidak sopan, ungkap Lu Sisi menengahi perdebatan Nuo dan Naitang. Nuo dan Lu Sisi pun saling tatap-tatapan dan itu membuat Naitang kesal. Tuan Chen Nuo, kelihatannya kau sangat terkenal di kalangan para gadis, ujar Lu Sisi. Tidak juga, hahaha. Nona Lu, aku dengar kau berasal dari luar Jinling. Aku penasaran berapa lama kau akan menetap di Jinling, ujar Nuo bertanya. Seharusnya sebentar lagi, aku masih harus mencari seseorang. Setelah aku menemukannya, aku akan kembali, jawab Lu Sisi. Apakah bos gua yang waktu itu? Tanya Nuo lagi. Tidak, lupakan saja misi itu. Aku ingin menemukan seseorang bajingan yang menyinggungku, jawab Lu Sisi mengungkapkan. Aku bertemu dengannya di saat sedang mencoba menghabisi Jiang Yingji. Orang itu juga berada di Jinling dan aku harus menemukannya, lanjut Lu Sisi dengan kesalnya. Apakah itu Hard Arsonis? Pikir Nuo menebak. Melihat Nuo berkeringat, Lu Sisi bertanya, apakah ruangannya kurang dingin? Ini sedikit panas. Kenapa makanannya belum disajikan? Ujar Nuo menjawab. Sedangkan dalam pikirannya bergumam, aku harus segera makan dan meninggalkan tempat ini. Terlalu lama di sini akan menyebabkan kekacauan. Sementara itu di luar, tepatnya di jalanan kota Jinling, terlihat Li Qingshan sangat senang karena dia sudah bisa berjalan. Di saat aku tidak menggerakkan kakiku, aku berpikir tidak akan bisa berjalan lagi. Sekarang aku menikmati tiap langkah di Jinling, ungkap Li Qingshan. Tiba-tiba anak buahnya menunjuk. Tuan, lihat itu, ujar sang anak buah. Bukankah itu Tuan Chen Nuo? Ujar Li Qingshan tersenyum. Sedangkan Nuo sangat terkejut melihat ada Li Qingshan. Apakah yang akan terjadi kepada Chen Nuo? Sayangnya dongengnya mentok.